Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, di channel ini akan kita bahas bacaan sulit dari juz 1 sampai juz 30 agar kita lancar nantinya ketika membaca Al-Quran. Sekarang kita masuk juz yang ke-16. Adapun kumpulan dari juz 1 sampai juz 30 telah kita susun rapi pada link yang ada di atas video ini. Nanti bisa dicek playlistnya. Sekarang kita mulai dulu dengan baca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan pertama surat Al-Kahfi ayat 77. Di sini ada nun wiqayah, nun kecil di bawah hamzah wasal. Sudah dibantu dengan harokat kasrah. Cara membacanya, hamzah wasal enggak dibaca lagi karena sudah digantikan oleh nun kecil. Kemudian nun kecil langsung masuk kepada sin sukun. Qaryatin istata'ama ahlaha. Qaryatin istata'ama. Kemudian pada ayat 79 ada dal sukun berjumpa ta tasydid. Maka qala-qala enggak ada lagi karena dal telah bergabung kepada huruf ta. Jadi ra langsung loncat kepada ta. Fa aradtu an a'ibaha. Berikutnya ayat 88 ada lagi hamzah wasal dempet dengan nun kecil, nun wiqayah. Di sini tidak ada dikasih harokat, kita sendiri yang menjadikan harokatnya. Nun kecil harokatnya di bawah kasrah, ni bunyinya. Kemudian huruf yang sebelumnya an menjadi a. Falahu jazaa'anil husna. Jazaa'anil husna. Berikutnya ayat 101. Ada lagi nun kecil berada di awal ayat di bawah hamzah wasal. Di sini cara bacanya dua sahabat Al-Quran. Boleh kita pisah dengan ayat 100 dulu. Ardo. Cara mulainya nun kecil diabaikan, yang kita baca hamzah wasal. Alladzina kanat, berarti dibunyikan a. Tapi nun kecil ini bisa kita pakai kalau kita gabung dengan ayat sebelumnya. Jadi nun kecil baris di bawah, huruf sebelumnya hilangkan salah satu harokat, tanda panjang juga hilang. Ardon menjadi ardo tanpa dipanjangkan. Ardonil ladzina kanat. Nah, jadi bisa pilih salah satu cara bacanya. Berikutnya surat Maryam ayat yang pertama. Di sini ada 5 huruf muqatta'ah atau huruf potong terpanjang di dalam Al-Quran. 1, 2, 3, 4, 5. Cara bacanya harus diurai ke dalam bentuk asalnya. Tidak bisa yang tertulis seperti ini. Kahaya aso, itu salah. Yang pakai bendera dipanjangkan 6 ketukan, yang pakai fathah berdiri dipanjangkan 2 ketukan. Mari kita urai. Ini adalah uraian hurufnya. Kaf ada fa sukun di belakangnya. Ha ada alif, ya ada alif, ain ada nun di belakangnya. Shad ada dal sukun di belakangnya. Nanti harus ada qalqalah, ada bunyi pantulannya. Antar huruf harus diperhatikan hubungannya. Di sini nun berjumpa dengan shad, harus ada ikhfa. Ada dengungan nanti 2 detik di sini atau 2 ketukan. Coba kita baca. Kaf ha ya ain sad. Berikutnya ayat yang ke-7 ada lagi di sini nun wiqayah yang sudah dikasih harokat. Kita tinggal baca. Bi ghulamin ismuhu, bi ghulamin ismuhu. Berikutnya ayat 31. Cara berhenti di sini ta disukunkan, kemudian sebelumnya berikan dulu dengungan 2 ketukan karena di sini ada hukum bacaan ikhfa. Aina ma kunt. Jadi ta itu kalau kita sukunkan ada bunyi hamas, bunyi nafas. Kira-kira seperti itu. Aina ma kunt. Berikutnya ayat 58. Perhatikan di akhir ayatnya ada tanda kubah masjid atau simbol kubah masjid. Ini adalah tanda bahwasanya ayat ini termasuk ayat sujud tilawah atau sujud sajadah.
Kalau kita membaca atau mendengar ayat ini, baik dalam solat maupun di luar solat, kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah. Adapun bacaan ketika sujud sebagai berikut. Kemudian pada ayat 61 ada lagi nun wiqayah, nun kecil, sudah dikasih harokat, kita tinggal baca saja. Adninillati. Berikutnya surat Toha ayat yang pertama, ada lagi huruf potong, huruf muqatta'ah. Nah, jadi cara bacanya kalau fathah berdiri seperti ini, 2 ketuk saja durasinya. Toha. Kemudian di akhir ayat 2 ada tanda bendera. Tanda bendera ini menjadi tanda lebih panjang kalau kita gabung dengan ayat berikutnya. Tapi kalau kita nggak gabung, dia 2 harokat saja. Litashqa. Tapi kalau dilanjutkan, bisa 4, bisa 5 harokat. Litashqa illa tadhkirah. Nah, jadi dia lebih panjang kalau digabung. Seandainya kalau berhenti 2 harokat saja. Kemudian di sini cara berhenti, waw disukunkan, ha dijadikan mad asli, dipanjangkan 2 ketukan. Illahu. Berikutnya ayat 18. Cara berhenti di sini, ia disukunkan, huruf shad dipanjangkan 4 atau 6 harokat. Kita pilih saja 4 harokat. Qala hiya 'asai. Kemudian di sini hamzah dempet dengan waw yang kita baca hamzanya. Di sini hamzah dhamma jumpa alif, maka enggak panjang. Kapan dia panjang? Kalau jumpa waw sukun. Nanti dibaca pendek di sini. Atawakka'u 'alaiha. Atawakka'u 'alaiha. Berikutnya ayat 31. Di sini hamzah wasal tidak berharokat, maka kita sendiri yang memberikan harokatnya. Di sini ada 2 cara baca. Yang pertama kita gabung dulu dengan ayat 30. Jadi kha yang kasrah langsung masuk kepada huruf shin. Hamzah wasal yang polos diabaikan saja. Haruna akhish dudabihi azri. Itu kalau kita gabung. Kalau kita pisah, akhi panjangkan 2 harokat. Kemudian di sini cara mulainya, lihat huruf yang ketiga, dimulai dari hamzah wasal. 1, 2, 3. Dal yang dhamma. Kalau huruf yang ketiga, kebetulan di sini huruf dal, maka hamzah wasal bunyinya u. Jadi karena ini dhamma, maka di sini u. Ushdud bihi azri. Berikutnya ayat 58. Ingat rumusnya sahabat Al-Quran, cara berhenti pada fathatain hilang 1, dipanjangkan 2 harokat. Makanan suwa. Ini juga duha. Berikutnya ayat 88. Cara berhenti di sini huruf ya disukunkan, sin dipanjangkan 2 ketukan karena sudah jadi mad asli atau mad tabi'i. Fanasi. Berikutnya ayat 95. Ini sama cara bacanya dengan ayat 85 dan 87. Ya yang bertasdid di akhir ayat seperti ini disukunkan, kemudian huruf ra yang berada sebelumnya ditekan ke huruf ya. Ya samiri ditekan atau ditasdidkan. Ya samiri. Jadi sahabat Al-Quran, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.